Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Kak Dina kenapa? Kok Kak Dina sedih? Aku bosen Kak Rahel, udah 3 bulan lebih di rumah, nggak keluar, nggak kemana-mana, cukup di rumah aja. Tapi kan Kak Dina, kita kan anak Allah, kita kan anak Tuhan. Jadi kita harus tetap semangat, tetap bersuka cita dalam kondisi apapun. Oh gitu ya Kak Rahel. Jadi kita dalam kondisi apapun tetap gembira. Iya. Nah adik-adik, ibadah hari ini bersama Kak Rahel dan Kak Dina, dan ada Kak Hendy juga. Nah, kita mau pujikan bangkit berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan. Kita pujikan dengan semangat ya adik-adik. Kita pujikan dengan sukacita. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong, tidak boleh sombong. Pujikan sekali lagi ya. Nanti liriknya diganti tidak boleh sombong. Anak Tuhan tidak boleh sombong. Kita bersuka cita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh sombong. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Anak Tuhan tidak boleh sombong. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang rapi sambil sikap doa, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam tidur kami semalam, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu online. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita mau pujikan Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Di dalam kita ada Roh Allah, Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Jadi kita akan menari seperti Daud menari. Yuk sambil ada gerakannya ya. Kita menari seperti Daud yang menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari,
lagi ya. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Triastuti, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Adik-adik duduk yang rapi ya. Kita pujikan bahasa cinta. Kita pujikan dengan sepenuh hati ya. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita pujikan sekali lagi ya adik-adik. Tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi bersama, berdoa bersama dengan Kak Dina dan Kak Rakel. Saat ini kita saatnya akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan hingga pada saat hari ini. Kami juga mengucap syukur kalau pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kami semuanya untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Untuk itu ya Tuhan, Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini dengan tema taat sampai akhir hayat. Nah, bacaan kita diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-15. Nanti kemudian dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-54 sampai ke yang ke-60. Nah, sekarang kalian siapkan terlebih dahulu. Boleh kalian pakai Android kalian, boleh juga kalian pakai buku Alkitab kalian. Kak Tri ulang sekali lagi ya. Bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kita lanjutkan pada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Yang demikianlah firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, adik-adik sekalian, tadi bacaan yang kita simak bersama-sama itu mengenai salah seorang tokoh. Siapa tadi adik-adik? Benar, Bapak Stefanus. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, di situ ada seseorang yang memakai jubah putih. Dia adalah Bapak Stefanus. Loh, tapi kenapa ya adik-adik? Itu kok Bapak Stefanus itu kok dibenci banyak orang? Kemudian Bapak Stefanus itu kok dilempari batu? Kenapa ya kira-kira? Penasaran? Yuk kita ikuti cerita berikutnya. Nah, yang memakai jubah hijau dengan menggunakan tutup kepala hijau itu adalah Bapak Stefanus. Bapak Stefanus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat taat, bahkan taat sampai akhir hayat. Pada saat itu, Bapak Stefanus bersama beberapa temannya dipilih adik-adik. Dipilih untuk melayani jemaat Tuhan, yaitu sebagai pelayan janda-janda. Adik-adik, Kak Ti beritahu ya, bahwa janda itu adalah seorang perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia. Selain Bapak Stefanus itu sebagai pelayan janda-janda, Bapak Stefanus juga melayani jemaat Tuhan yang saat itu semakin hari semakin banyak jumlahnya. Nah, Bapak Stefanus itu adalah seorang yang penuh iman. Bapak Stefanus itu adalah seorang yang penuh karunia. Bapak Stefanus juga seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga adik-adik, Bapak Stefanus itu mampu melakukan mujizat-mujizat dan melakukan tanda-tanda di antara orang banyak. Bahkan Bapak Stefanus sendiri selalu memberitakan tentang keajaiban, tentang kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yesus. Nah, hal itu adik-adik yang membuat orang-orang Libertini menjadi benci, menjadi marah, menjadi geram terhadap Stefanus. Kemudian mereka bersekongkol adik-adik. Wah, kira-kira apa yang bersekongkol itu? Bersekongkol itu mereka itu bersatu. Kemudian mereka itu merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Bapak Stefanus. Akhirnya benar adik-adik. Bapak Stefanus itu disekap. Bapak Stefanus itu kemudian diseret, dibawa ke depan mahkamah agama. Bapak Stefanus diadili di situ adik-adik. Tetapi orang banyak melihat saat Bapak Stefanus itu diadili, mereka melihat wajah Bapak Stefanus itu seperti wajah seorang malaikat. Luar biasa ya adik-adik, penyertaan Tuhan saat itu. Kemudian Bapak Stefanus itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang itu dengan penuh hikmat adik-adik, dengan penuh kuasa adik-adik. Bahkan Stefanus mengatakan, saya melihat Tuhan Yesus, saya melihat anak Allah itu berdiri di sebelah kanan Allah. Hal itu adik-adik yang membuat orang-orang itu semakin marah, yang membuat orang-orang itu semakin geram,
yang membuat orang-orang itu semakin benci kepada Bapak Stefanus. Adik-adik, akhirnya apa yang terjadi? Bapak Stefanus diseret oleh orang-orang itu, dibawa keluar kota. Kalian lihat, Bapak Stefanus dilempari batu oleh mereka. Mereka membenci Bapak Stefanus, mereka menfitnah Bapak Stefanus. Tetapi adik-adik, kamu lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Stefanus itu. Bapak Stefanus itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Stefanus tidak membalas kebencian dengan kebencian. Mengapa adik-adik? Karena Bapak Stefanus taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Di tengah-tengah Bapak Stefanus itu dirajam batu. Di tengah-tengah Bapak Stefanus itu dilempari batu. Bapak Stefanus bersujud adik-adik. Mereka berdoa. Begini doa Bapak Stefanus. Ya Tuhan, ampunilah orang-orang yang menganiaya aku. Sampai akhirnya Bapak Stefanus menghembuskan nafas yang terakhir atau Bapak Stefanus meninggal dunia. Itulah adik-adik akhir kisah Bapak Stefanus. Meskipun Bapak Stefanus meninggal dunia, tetapi Bapak Stefanus tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari pelajaran yang kita ambil, contoh yang kita ambil dari Bapak Stefanus adalah supaya kita taat sampai akhir hayat kita. Tuhan mengendaki kita taat kepada Tuhan Yesus, kita taat kepada orang tua kita taat kepada nenek, kakek kita taat kepada om tante kita juga taat kepada guru kita di sekolah, juga kita taat kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik bisa berikan contoh. Bagaimana kita taat kepada Tuhan, bagaimana kita taat kepada orang tua kita, bagaimana kita taat kepada guru-guru kita, dan bagaimana kita taat kepada kakak-kakak pengasuh sekolah minggu kita. Adik-adik, saat ini kita punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini diambilkan dari Amsal 3 ayat 5. Kita cari dulu sampai ketemu. Ayat hafalan diambilkan dari Amsal 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Mari. Amsal 3 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, Kak Tri akan menghilangkan beberapa kata dari ayat hafalan itu. Kita isi bareng ya. Kita mulai. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kak Tri mau kurangin lagi beberapa kata pada ayat hafalan kita. Nah, dari siapa adik? Mari. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Satu lagi, ada beberapa kata yang lebih banyak Kak Tri hilangkan. Mari kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu
sendiri. Oke, sudah hafal kan? Nah itu tadi adik-adik ayat hafalan kita. Tetapi tidak cukup dihafalkan ya, juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Nah adik-adik, ketaatan yang sudah Kak Tri sampaikan tadi bisa kita terapkan dalam kondisi sekarang ini loh. Waktu sekarang ini masih ada pandemi corona, di mana virus itu masih banyak adik-adik berada di sekitar kita. Nah, sebagai bukti ketaatan kita, yang pertama adik-adik, kita selalu berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon supaya kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, juga diberikan keselamatan di tengah-tengah pandemi ini. Yang berikutnya adik-adik, jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dan juga bisa dengan hand sanitizer sebelum kalian beraktivitas maupun sesudah kalian beraktivitas. Yang berikutnya adik-adik, jangan lupa lo ya untuk makan makanan yang bergizi, sayuran, buah-buahan, dan jangan lupa banyak minum air putih. Yang berikutnya adik-adik, hindari itu kerumunan. Jangan ikut mama papa ke pasar, jangan ikut ke mall, atau jangan ikut ke tempat-tempat yang banyak orang, itu berbahaya untuk kita. Dan seandainya adik-adik harus keluar, harus taat memakai masker. Dan tentu saja tetap tinggal di rumah. Supaya dengan ketaatan itu kita bisa mendapatkan keselamatan yang tentunya adik-adik dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah cerita dari Kak Tri. Sampai ketemu pada cerita minggu depan. Adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus, setelah kita bersama-sama dengan firman Tuhan, mari adik-adik Kak Tri ajak berdoa. Sikap berdoa adik-adik, ya, tangan dilipat, kita duduk dengan rapi, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap ke tahta-Mu yang kudus, mengucapkan segala puji syukur kami dan terima kasih kami karena Tuhan telah memberikan waktu kepada kami untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Ketaatan yang Tuhan ajarkan melalui Bapak Stefanus, kiranya boleh kami teladani dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memohon kepadamu, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan kepada adik-adik kami, kepada saudara-saudara kami, juga kepada orang tua kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di Karangdowo ini. Berikanlah kekuatan, kesehatan, keselamatan kepada Bapak Pendeta, kepada Bapak Ibu Majelis, kepada kakak-kakak pendamping sekolah minggu, kepada semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan ini pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Tuhan, kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang Tuhan percaya untuk menangani para pasien corona saat ini. Tuhan juga berikan kekuatan, juga berikan kesehatan, bahkan Tuhan tambahkan imun, tambahkan kekuatan kepada para medis yang mereka bekerja untuk menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, juga menderita sakit karena sakit penyakit yang lain. Angkatlah sakit mereka ya Tuhan, karena kuasa-Mu saja.
Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan berkat kepada Bapak Presiden kami, kepada Bapak Ibu Menteri, juga kepada para pejabat, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan juga berikan kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kesejahteraan bangsa dan negeri kami ini. Tuhan Allah Bapa kami juga hendak serahkan seluruh kehidupan kami, adik-adik kami, orang tua kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada saat ini. Sampai ketemu minggu depan, tetap di rumah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita tadi belajar apa ya? Kita tadi belajar dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15, terus dilanjutkan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 Kak Rahel. Oh, terus tadi inti firmannya apa, Kak? Kita harus taat sampai akhir hayat kita. Itu taat kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, dan tentunya kepada Tuhan Yesus. Oh, kayak Bapak Stefanus tadi ya? Iya, benar banget Kak Rahel. Stefanus taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, ini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop masing-masing ya. Nanti dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Untuk itu kita pujikan Allah itu baik. Kita pujikan dengan bersukaria karena Allah sudah baik kepada kita. Allah menyediakan apa yang kita perlukan, kasih-Nya selalu baik setiap hari. Sungguh baik bagiku, ditunjuk
pujikan sekali lagi adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setia Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dimanapun kita berada. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang kuat, dan yang perkasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Setelahnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Si setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini kita mau berdoa untuk persembahan dan penutup. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, pada hari ini kami juga mengumpulkan persembahan, kiranya dapat berguna bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun kami dan tolong Tuhan ajari kami untuk taat seperti Bapak Stefanus. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, jawaban dan pemenang kuis minggu lalu akan diumumkan setelah lagu penutup ya. Nah, pertanyaan kuis minggu ini juga akan diumumkan setelah lagu penutup. Adik-adik siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat pertanyaan-pertanyaannya ya. Kita akhiri ibadah minggu ini. Mari kita pujikan susahnya aku taat. Kita pujikan dengan penuh semangat, sukacita. Kita harus taat kepada Tuhan. Seperti Stefanus yang taat pada Tuhan sampai akhir hayat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana.
Meskipun taat itu susah, bagi anak-anak Tuhan kita harus tetap taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa